Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarto Lutfi Pradana dari kelas proyek integrasi 1C ingin mempresentasikan mengenai progres proyek saya dan teman-teman kerjakan. Sini saya ngambil studi kasus pengiriman beras dari dari Sulawesi Selatan ke Balikpapan, dari ke Kalimantan Timur. Tempat ada di Balikpapan. Oke, sebentar saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim, pengiriman beras Sulawesi Selatan sampai ke Kalimantan Timur. Rekan-rekan saya itu ada Aditya Bangsawan Ardi atau Wewen, Angel Mison Sinaga, dan saya sendiri Indarto Lutfi Pradana. Berikut datanya. Komoditi pengiriman yaitu bahan pangan beras asal dari gudang Bulog LPD Parepare Sulawesi Selatan, transit di Bulog di Divisi Regional Tandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan tujuan pendistribusian itu di 6 kecamatan Balikpapan Kota, Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan. Total pengiriman sebanyak 9.639 kg atau 9,6 ton. Oleh yang digunakan yaitu ada truk pick up L300 dan truk pick up L300 dan kapal penyeberangan. Dari pelabuhan di Parepare itu Pelabuhan Nusantara sampai ke Pelabuhan Semayang Balikpapan. Nah, untuk daftar drop off point di 6 kecamatannya saya ngambilnya di pasar. Kalau di kota itu ada di Pasar Rapak sebanyak turunannya itu menurunkan sebanyak 1.938 kg. Di utara di Pasar Buton sebanyak 1.447 kg. Di barat, Kecamatan Balikpapan Barat itu Pasar Pandansari sebanyak 1.045 kg. Pasar Tritip di Balikpapan Timur sebanyak 1.374 kg. Di Balikpapan Tengah, Pasar Guntur sebanyak 2.126 kg. Di selatan itu ada Pasar Baru sebanyak 1.700 kg. Karakteristik barangnya yaitu beras merupakan barang yang rentan akan perubahan kualitas jika terjadi cara penyimpanan beras yang salah, seperti penyimpanan di ruang yang lembab akan menyebabkan beras akan berjamur dan bau. Jika terpapar matahari langsung, beras akan hancur. Kedua, tingkat ketahanan beras tergolong sedang. Yang ketiga, berat beras rata-rata per karung adalah 50 kg. Data muatan. Total kiriman itu sebanyak 9.639 kg, per karungnya 50, ukuran karungnya 56,90, panjang kali lebar, banyak karung yang diangkut 193 karung, yang diangkut per truk sebanyak 97 karung. Total berat per truk yang mengangkut karung tersebut adalah 4,8 ton per truk. Data harga, mendapatkan data yang saya cari 11.900 per kilogram data harga beras di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian per karungnya itu 50 kg sebesar 595.000 dengan total kiriman 9.639 kg sebesar 114.704.100 rupiah. Profil Pelabuhan Nusantara Parepare, lokasinya di Jalan Andi Camni. Operator Pelindo 4, dermaganya luas dermaganya itu 6.000 meter persegi, luas lapangan 9.300 meter persegi, dengan tinggi gelombang 1,5 meter. Pelabuhan Semayang Balikpapan itu ada di lokasinya di Jalan Yosudarso, nomor 30 Balikpapan, Kalimantan Timur. Operator Pelindo 4, luas dermaganya 11.357 meter persegi, luas lapangannya 20.000 meter persegi, luas gudang 3.170 meter persegi dengan tinggi gelombang 2,7 meter. Ya, ini tarif kapal penyeberangan dari Pelabuhan Nusantara Parepare. Saya masuk berarti golongan kelima kendaraan barang yang CDE itu dengan per truknya kena 756.000. Jadwal keberangkatan kapal Madani Nusantara selama seminggu ini, dari data ini disimpulkan selama seminggu kapal Madani Nusantara berangkat dari Parepare ke Balikpapan itu 2 kali. Ya, tepatnya pada hari Rabu jam 4 sore Parepare Balikpapan dan hari Sabtu jam 4 sore.
kapalnya tiba. Nah, untuk berangkatnya dari Rabu itu jam 11 malam dan Sabtu juga jam 11 malam. Ini kapal sandarnya. Kemudian pemilihan moda dari Bulog Parepare ke Bulog Balikpapan menggunakan kendaraan CDE bak terbuka dengan maksimal 5,1 ton dengan dimensi 10 cbm, jumlah armada yang digunakan itu 2, konsumsi BBM-nya itu 1 liter untuk menempuh sejauh 6 km. Pemilihan modanya itu untuk perjalanan laut itu ada kapal Madani Nusantara jenisnya Roro. Jadi Roro itu kendaraan sama penumpang bisa masuk, bisa naik. Tahunnya itu 1980, pelabuhan asal itu Surabaya, berat muatan 2.517 ton dengan gross tonnya 4.300 ton. Panjang kapal 97 meter, lebarnya 16 meter, kecepatan kapal 11 knot dengan waktu tempuh pada Balikpapan 23 jam. Pemilihan modanya untuk dari Bulog Balikpapan ke tiap kecamatannya itu menggunakan pickup L300 bak terbuka, berat 0800 dengan maksimalnya itu 2,5 ton, dengan dimensi 6 cbm, konsumsi BBM-nya itu 1 liter untuk menempuh sejauh 8 sampai 9 km dengan dibekali transmisi itu 5 percepatan. Ini gambaran pengiriman secara garis besar. Nah, gudang Bulog Parepare tracking jalur darat menuju Pelabuhan Nusantara. Kemudian jalur laut menggunakan kapal Madani, kapal Roro Madani Nusantara dari Pelabuhan Nusantara ke Pelabuhan Semayang. Setelah sampai di Pelabuhan Semayang, tracking lagi untuk sampai ke Bulog Balikpapan. Kemudian setelah sampai Bulog Balikpapan, pindah moda bongkar muat ke L300 untuk sampai ke masing-masing pasar di kecamatannya. Terus kemudian saya ada data jarak dan data waktu perjalanan. Itu dari Bulog ke Pelabuhan Nusantara, Bulog Parepare ke Pelabuhan Nusantara, perjalanan darat sejauh 7,5 km dengan rentang waktu kira-kira 20 sampai 25 menit. Pelabuhan Semayang Balikpapan sampai ke Bulog Balikpapan itu sejauh 6,1 dengan rentang waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Begitupun seterusnya. Nah, untuk rute terjauh pendistribusiannya di Balikpapan di 6 kecamatan itu terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur ke Pasar Teritip sejauh 31,8 km, rentang waktu kira-kira 56 menit. Ya, kemudian dengan total perjalanan darat sejauh 63,6 km atau bisa dibulatkan 64 km dengan total waktu 142 menit jika tidak macet. Oke. Terus ini ada perjalanan laut, total jarak perjalanan laut sejauh 451 km dengan menempuh kira-kira sekitar 23 jam perjalanan, waktu perjalanan. Pemilihan rute dan jaringan jalan. Begini, seperti ini. Kebanyakan di Jalan Sulawesi dan Kalimantan itu menggunakan jalan kelas 3, termasuk jalan kelas 3 dengan lebar kendaraan kurang dari 2.500 mm atau 2,5 meter, panjang kurang dari 18 meter, dengan maksimal sumbu terberat muatan itu 8 ton. Jalan kelas 3 ini termasuk jalan kelas arteri atau kolektor dengan kecepatan rata-rata range dari mungkin dari 30 atau 40 sampai ke 60 km per jam. Dengan lebar jalan 6 sampai 8 meter. Berikut. Nah, ini juga dari rute Semayang ke Balikpapan, Bulog. Sama ya, menggunakan kelas 3. Ini bulan rute distribusi. Nah, yang di A ini itu Bulog Balikpapan, yang di B Pasar Gunung Guntur, Kecamatan Balikpapan Tengah, yang C Pasar Apak, Balikpapan Kota, yang D ini Balikpapan Barat, Pandansari, Pasar Pandansari, yang di E ini Pasar Buton, Balikpapan Timur, yang di F ini Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, dan yang paling terjauh sepanjang 31 km itu dari Balikpapan Timur ada di Pasar Teritip. Ya. Nah, ini jaringan jalannya, pendistribusiannya, kelas 3, kelas 3, kelas 3, kelas 3, atau jalan arteri atau kolektor, sama. Nah, untuk biaya sama, satu solar seliternya harga 5.150, menempuh sejauh menghabiskan kilometer, dapat berjalan sejauh 6 km, berarti per kilometernya Rp858 per km. Total jarak darat tadi sudah dihitung 64 km, jadi menghabiskan biaya 54.000. Tarif kapal 756.000, uang tol nggak ada, uang harian 500.000,
kali 2 orang 1 juta, jadi total 1,8 juta per truk. Jadi kalau 2 truk mungkin 3,6 atau 4 juta. Oke, sekarang saya mau pindah ke Excel. Nah, di Excel sebenarnya secara garis besar sama datanya, cuman pemetaan data-data secara rincinya di sini. Harga nah ini data harga per liternya per kilonya itu 11.900 setelah dicari. Per karungnya 50 kilo 11.900 dikali 50 menghasilkan 595.000, dan dengan total harga kiriman beras itu berarti harga per karung dikali total karung yang diangkut, total kilo ini dikali total kilogram 50, harga per 50 kilogram, harga per 1 karung dikali total pengiriman 9.639. Kemudian ada menghitung jumlah pengiriman per kecamatan. Nah, ini saya dapat pertama-tama itu saya nyari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk udah ketemu, baru dijumlah totalnya. Ini kan jumlah penduduk per kecamatan. Kota Timur, Barat, Tengah, Selatan, Utara. Nah, terus dijumlah menghasilkan berarti total di Balikpapan itu jumlah penduduknya 645.727 jiwa. Nah, mencarinya adalah jumlah penduduk per kecamatan dibagi jumlah total keseluruhan penduduknya dikali jumlah total kirimannya sebesar 9.639, menghasilkan 1,9 ton. Nah, baru didapatkan sekian pas hasilnya setelah dijumlah di sum per kecamatannya jumlahnya pas 9.639, sama seperti ini, sama. Dan ada komponen biaya sama yang telah dijelaskan tadi. Mencari ini itu mencari rupiah per kilometer, harga per liter solar dikali total jarak yang dapat ditempuh dalam 1 liter itu, terus total untuk menghasilkan segini. Kemudian ada total jarak 64 km, nanti menghabiskan biaya 54.000. Total jarak darat dikali rupiah per kilometer menghasilkan 54.590. Tarif kapal CDE itu sebesar golongan 5 itu sebesar 756, biaya tol nggak ada, uang harian 500.000 kali 2 1 juta. Totalnya itu 1.811.448 per truk. Mungkin seperti itu Excelnya. Ada jadwal, data kapal. Dan sini ada saya punya data pemetaan jaringan jalannya. Kebanyakan jalan kelas 3. Kelas 3 baik di Sulawesi maupun dari Balikpapan itu kebanyakan jalan kelas 3. 3A, 3B, 3C, tapi kebanyakan jalan kelas 3A dan 3B dengan range 40 sampai 60 km per jam dengan lebar jalan 6 sampai 8 meter. Kemudian masuk ke ARGIS-nya. Bismillah. Nah, masuk di ARGIS. Nah, ini gambaran umum pemetaan rute di ARGIS. Nah, kita lihat ini di Parepare dulu, di gudang asal. Nah, dari gudang asal nih, warehouse Parepare, masuk ke jalan poros apa nih? Jalan poros Parepare Sidrap untuk masuk ke jalan poros Parepare, kemudian masuk ke jalan Ahmad Yani. Nah, di sini jalan Ahmad Yani, masuk ke jalan Karaeng Burane, dan masuk ke jalan pelabuhan dan Andi Cami Pelabuhan Nusantara. Ini jaringan jalan ini kelas jalannya tipenya jalan kelas 3A dan 3B.
sejauh dari pelabuhan ke dari warehouse Parepare ke pelabuhan itu sejauh 7,5 km, menghabiskan waktu 10 sampai 15 menit kalau nggak macet. Kemudian dilanjutkan perjalanan laut dari pelabuhan Nusantara ke pelabuhan Semayang, Balikpapan. Mari kita lihat. Nah, perjalanan lautnya. Nah, perjalanan laut sampai di Semayang itu kemudian, nah kemudian menggunakan jalur darat, nih Semayang truk itu tracking lagi jalur darat, Jalan Yosudarso, Jalan Jenderal Sudirman masuk ke Jalan Ahmad Yani, baru ke Maijen Sutoyo baru ke Bulog Balikpapan. Setelah sampai di sana bongkar muat, terus pindah moda, setelah itu baru didistribusikan ke pasar di setiap kecamatannya, ke pasar Apak. Jadi jaringan jalannya seperti ini: Maijen Sutoyo, Ahmad Yani, Jalan Soekarno Hatta, perempatan Soekarno Hatta, belok kanan nggak jauh kiri jalan. Terus ke pasar Pandansari, sebenarnya rutenya sama, cuman pas di perempatan Soekarno Hatta dia belok kiri masuk ke jalan Suprapto, terus jalan Pandanwangi. Bentar, itu ke pasar Pandansari. Maaf agak ngelek. Nah, kan jalan Ahmad Yani masuk ke Suprapto, Kebun Sayur baru ke Pandanwangi. Nah, pasarnya itu di sini, pasar Pandansari. Nah, ini rute jalannya dengan jalannya dari Bulog tadi, dari papan, pasar ke sini. Kemudian ke pasar pasar baru. Maaf agak ngelek. Dan ke pasar baru ya, pasar baru. Jaringan jalannya seperti ini. Nah, dari Bulog Balikpapan masuk belok kanan ke Jalan Maijen Sutoyo, lurus ke selatan ke bawah, masuk belok kanan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, baru sampai ke Jalan Jenderal Sudirman, baru sampai ke pasar baru. Dan setelah itu ke pasar Gunung Guntur. Nah, pasar Gunung Guntur sama jalannya, Jalan Maijen Sutoyo, belok kanan, Jalan Ahmad Yani, baru belok kanan lagi ke Jalan S. Parman. Di sini pasar Gunung Guntur. Kemudian ke pasar Buton. Nah, pasar Buton sama Mayan Sutoyo, Ahmad Yani, perempatan Soekarno Hatta, belok kanan lurus terus ketemu pertigaan yang kedua kalinya, baru masuk ke Jalan MT Haryono, posisi ada di kiri jalan, yaitu pasar Buton. Coba kita lihat. Yang terakhir itu ada di pasar Tritip. Maaf agak ngelek. Nah,
terakhir ke pasar Tritip pendistribusiannya paling jauh sepanjang mungkin sepanjang 31 kilometer, total dari 31 kilometer. Nah, ini pasar Tritip di sini. Pasar Tritip kita aktifkan. Nah, dari Bulog Balikpapan masuk ke Jalan Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, lurus terus masuk ke Jalan Mula Warman sepanjang sejauh 30 mungkin 30 km baru sampai ke Pasar Tritip. Ini menghabiskan waktu mungkin sekitar 50 menit sampai 60 menit kalau tidak macet di perjalanan. Kita aktifkan semua. Nah, mungkin seperti ini gambarannya, pemetaan di ArcGIS-nya dengan jaringan jalan tersebut. Oh iya, sebelumnya ini saya mohon maaf, saya tidak memakai banyak SHP karena takut nge-freeze, laptopnya takut nge-lag, jadi saya memanfaatkannya pakai Basemap. Jadi Basemap ini mirip seperti Google Map, jadi ngambil datanya via online. Seperti Google Map, jadi via online, via satelit ngambilnya. Mungkin seperti itu pemetaan jaringan jalannya. Seperti itu pemetaan jaringan jalannya. Alam. Ya, mungkin seperti itu untuk pendistribusiannya. Untuk lebih jelasnya, ini nanti akan saya share link. Oke. Ya. Sekian presentasi dari saya. Saya tahu saya banyak kurangnya, saya tahu banyak salahnya, pasti banyak salah, masih banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.